Indische atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo dan Bumiputra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumiputra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Indische melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumiputra. Usaha tersebut diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia, Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Indische yang berdasarkan golongan Indo yang makmur merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Partai ini berusaha mendaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913. Penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Selain itu juga disadari betapapun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indonesia tidak akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang Bumiputra. Perlu diketahui bahwa Douwe Dekker dilahirkan dari keturunan campuran, ayah Belanda, ibu seorang Indonesia. Indische merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indische adalah untuk membangunkan patriotisme semua Indiers terhadap tanah air. Indische menggunakan media majalah Het Tijdschrift dan surat kabar di Express pimpinan Douwe Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu, pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah suatu yang kurang pas, di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indische Suwardi Suryaningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantara, menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik geen Nederlander was, yang artinya andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, Suwardi Suryaningrat ditangkap. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indische ditangkap. Pada tahun 1913, mereka diasingkan ke Belanda. Douwe Dekker dibuang ke Kupang, NTT, sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit, sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwe Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara yang mendirikan perguruan taman siswa. Douwe Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan Yayasan Pendidikan Kesatrian Institute di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, Douwe Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Selatan. Pada tahun 1913,
Partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulin dan Komite Bumi Putra. Akhirnya pun organisasi ini tenggelam karena tidak adanya pemimpin seperti tiga serangkai yang sebelumnya.